sebuah tanah yang luas dan penuh dengan sejarah, di tengah kekaisaran Persia yang megah, lahirlah seorang anak yang kelak akan dikenang dalam perjalanan panjang Gereja Timur. Namanya Yazdin. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi oleh tantangan, di mana iman Kristen harus berjuang untuk bertahan di bawah bayang-bayang kekuasaan Zoroastrianisme yang mengakar kuat. Sejak kecil, Yazdin telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Kristus. Ia belajar kitab suci dengan tekun, mendengarkan para imam dan uskup yang lebih tua berbicara tentang kasih dan pengorbanan. Di tengah tekanan dari penguasa Sasania yang sering memandang Kristen dengan curiga, Yazdin tak gentar. Baginya, keyakinan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sekadar diterima begitu saja. Tahun demi tahun berlalu, dan Yazdin tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijak dan bersemangat. Kecintaannya pada gereja dan umat membuatnya dipilih untuk menempuh jalan kepemimpinan spiritual. Ia ditahbiskan sebagai seorang uskup di Gereja Timur, sebuah posisi yang bukan hanya membawa kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Namun, tugasnya tidaklah mudah. Kekaisaran Sasania seringkali menindas komunitas Kristen, mencurigai mereka sebagai kaki tangan Romawi, musuh bebuyutan Persia. Yazdin harus berjuang untuk melindungi jemaatnya, bernegosiasi dengan penguasa, dan memastikan bahwa terang iman tetap menyala di tengah kegelapan penindasan. Dalam pelayanannya, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang penuh kasih, namun tegas dalam keyakinannya. Ia membawa harapan bagi umat Kristen yang hidup dalam ketakutan, memberikan mereka kekuatan untuk bertahan dalam iman. Nama Yazdin pun terus dikenang sebagai salah satu pilar Gereja Timur, seorang uskup yang hidupnya diabadikan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bishop Yazdin adalah seorang tokoh Kristen dari Gereja Timur, kadang disebut Gereja Nestorian, yang hidup pada abad ke-4 hingga abad ke-5 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Kristen di Kekaisaran Persia pada masa pemerintahan Kekaisaran Sasania. Dalam sejarah Gereja Timur, Yazdin sering dikaitkan dengan perkembangan agama Kristen di wilayah Persia yang saat itu mengalami tekanan dari penguasa Zoroastrianisme. Kekaisaran Sasania yang memandang Kristen sebagai agama yang berhubungan dengan Kekaisaran Romawi, musuh utama Persia, seringkali melakukan penganiayaan terhadap komunitas Kristen. Bishop Yazdin kemungkinan besar terlibat dalam upaya mempertahankan dan menyebarkan ajaran Kristen di tengah situasi yang sulit ini. Meskipun tidak banyak catatan rinci tentang kehidupannya, tokoh-tokoh gerejawi seperti dia memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan Gereja Timur di wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Bishop Yazdin dalam Perang Kadisiah. Pertama, Bishop Yazdin, uskup Kristen di Kekaisaran Sasania. Di tengah gemuruh kota yang dipenuhi pasar, kuil-kuil Zoroastrian, dan benteng-benteng megah Kekaisaran Sasania, Yazdin berjalan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya mendengar kisah iman dari para tetua. Kini, ia adalah seorang imam muda yang dikenal karena kebijaksanaan dan keteguhannya dalam menjaga umat Kristen di tanah Persia yang berbahaya bagi pengikut Kristus. Malam itu, Yazdin duduk di dalam ruang doa kecil bersama beberapa imam senior. Wajah mereka tampak serius, diterangi oleh cahaya redup lampu minyak. Di antara mereka, duduk seorang pria tua berjanggut putih panjang, Uskup Agung Marsila, pemimpin Gereja Timur di wilayah itu. Ia menatap Yazdin dengan mata penuh arti. "Yazdin, engkau tahu mengapa kami memanggilmu kemari?" tanya Marsila dengan suara tenang namun tegas. Yazdin mengangguk pelan. "Aku mendengar ada sesuatu yang penting, yang mulia." Marsila menarik napas panjang, lalu berkata, "Gereja kita berada dalam bahaya. Kaisar Yazdegerd menekan umat kita dan para pemimpin kita terus dibayangi ancaman. Beberapa di antara kita telah ditangkap, beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Kita membutuhkan seorang pemimpin baru di wilayah ini. Seseorang yang tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi juga keberanian." Ruangan itu menjadi sunyi. Yazdin bisa merasakan bahwa kata-kata itu bukan sekadar sebuah pengumuman. Ia menegakkan tubuhnya, seakan ingin memastikan dirinya siap menghadapi apapun yang akan dikatakan selanjutnya. "Kami telah berdoa dan berdiskusi, dan kami percaya Tuhan telah memilihmu untuk tugas ini," lanjut Marsila. "Yazdin, engkau akan menjadi uskup yang baru." Yazdin terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak takut, tetapi ia sadar betapa beratnya tanggung jawab itu. "Yang mulia, apakah aku pantas?"
Aku masih muda dibandingkan dengan para uskup lainnya, dan aku tahu betapa beratnya beban ini. Aku bukan orang yang sempurna. Seorang imam tua di sampingnya, Markosro, tersenyum lembut. Tidak ada pemimpin yang sempurna, Yazdin. Tapi Tuhan tidak memilih mereka yang merasa siap. Ia memilih mereka yang bersedia berkorban. Yazdin menundukkan kepala, hatinya penuh dengan rasa hormat. Ia tahu bahwa jalan di depannya akan sulit, penuh bahaya, dan mungkin berakhir dengan penderitaan. Tapi ia juga tahu bahwa ini bukan sekadar keputusan manusia, ini adalah panggilan Tuhan. Ia mengangkat wajahnya, menatap para imam di hadapannya. Lalu dengan suara mantap berkata, "Jika ini adalah kehendak Tuhan, maka aku menerimanya. Aku akan melayani umat, apapun risikonya." Para imam tersenyum dan mengangguk penuh hormat. Malam itu, dengan doa-doa dan pengurapan suci, Yazdin secara resmi diangkat menjadi uskup. Dan sejak hari itu, ia melangkah ke dalam sejarah sebagai seorang pemimpin Kristen yang akan menghadapi tantangan besar di bawah bayang-bayang Kekaisaran Sasania. Kedua, Perang Kadisia. Pertempuran penentu Kekaisaran Sasania. Angin padang pasir bertiup kencang, membawa debu dan aroma darah di medan perang Kadisia. Di kejauhan, pasukan Kekaisaran Sasania dan tentara Muslim dari Khalifah Umar saling berhadapan. Teriakan para prajurit, gemerincing pedang, dan raungan kuda memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berjubah putih dengan salib kecil tergantung di dadanya berdiri di sisi kamp pasukan Persia. Dialah Bishop Yazdin, seorang pemimpin Kristen yang dihormati, yang berada di tengah pergolakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Persia. Meskipun bukan seorang prajurit, Yazdin berada di sini bukan tanpa alasan. Ia adalah penasihat spiritual bagi beberapa bangsawan Kristen yang mengabdi di bawah panji Kekaisaran Sasania. Dan lebih dari itu, ia membawa harapan bagi umat Kristen yang terjebak dalam badai peperangan yang tak bisa mereka hindari. Malam sebelum pertempuran pecah, Yazdin duduk di dalam tenda, berbicara dengan seorang jenderal Sasania bernama Rostam Farrokhzad, panglima tertinggi pasukan Persia. "Bishop Yazdin," suara Rostam berat dan lelah. "Besok adalah hari yang menentukan. Kami melawan pasukan yang berperang atas nama Tuhan mereka, dan aku melihat semangat mereka seperti api yang tak padam. Kau tahu bagaimana keadaan pasukanku? Takut, lelah, dan terpecah." Yazdin menatap wajah panglima yang dipenuhi kecemasan itu. Ia tahu bahwa kekaisaran tempat ia lahir dan besar kini berada di ambang kehancuran. "Jenderal Rostam," katanya dengan tenang, "aku bukan ahli perang, tetapi aku tahu satu hal. Kemenangan bukan hanya soal pedang dan kuda. Ini soal hati dan keyakinan. Jika pasukanmu bertempur hanya karena takut pada kaisar, mereka tidak akan menang melawan pasukan yang bertempur karena keyakinan." Rostam menghela napas panjang. "Kau tahu, Bishop, terkadang aku berpikir, apakah ini hukuman bagi Persia? Apakah ini pertanda bahwa zaman kita telah berakhir?" Yazdin tidak segera menjawab. Ia mengangkat pandangannya ke arah langit malam, di mana bintang-bintang bersinar redup di balik debu yang berterbangan. "Mungkin ini bukan tentang akhir," katanya akhirnya. "Mungkin ini tentang awal yang baru. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita pahami." Rostam tidak membalas, hanya menatap ke dalam gelap, merenungi kata-kata itu. Keesokan harinya, pertempuran pecah dengan dahsyat. Pasukan Muslim, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bertempur dengan semangat yang luar biasa. Pasukan Persia, meskipun lebih besar dan lebih berpengalaman, mulai goyah. Dari kejauhan, Yazdin melihat bagaimana satu persatu prajurit Persia mulai mundur. Ia melihat bagaimana bendera-bendera Sasania roboh, satu persatu. Dan saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, ia menyadari bahwa ini adalah akhir dari kejayaan Persia yang pernah ia kenal. Tiba-tiba, seorang prajurit Kristen yang terluka berlari mendekatinya, darah mengalir dari bahunya. "Bishop, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Yazdin menatap pemuda itu dengan tatapan penuh belas kasih. "Pergilah, selamatkan dirimu. Kekaisaran ini mungkin jatuh, tetapi iman kita tidak akan pernah runtuh." Pemuda itu mengangguk dan berlari menjauh, meninggalkan Yazdin berdiri di tengah medan yang dipenuhi dengan mayat dan suara ratapan para yang terluka. Saat malam turun,
Bishop Yazdin tahu bahwa dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Namun di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa iman yang ia pegang akan terus hidup, melewati perang, kehancuran, dan waktu yang tak terhitung. Dan dengan langkah mantap, ia berjalan menjauh dari medan perang Kadisia, menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh harapan. Ketiga, dukungan finansial untuk tentara Sasania. Malam itu, di dalam sebuah istana kecil di Ctesifon, ibu kota Kekaisaran Sasania, Bishop Yazdin duduk di sebuah ruangan yang diterangi cahaya lilin. Di hadapannya, tumpukan gulungan perkamen berisi catatan keuangan gereja tergeletak di atas meja kayu. Suara langkah kaki terdengar mendekat dan pintu kayu yang berat perlahan terbuka. Seorang pria tinggi berjubah perang memasuki ruangan. Bishop Yazdin, katanya sambil membungkuk hormat. Jenderal Rostam Farrokhzad telah tiba. Ia ingin berbicara dengan Anda. Yazdin mengangguk. Bawa dia masuk. Tak lama kemudian, Jenderal Rostam Farrokhzad, Panglima tertinggi tentara Sasania, memasuki ruangan dengan wajah yang penuh beban. Ia tampak lebih kurus dibanding terakhir kali Yazdin bertemu dengannya. Peperangan yang berkepanjangan telah menguras tenaga dan semangatnya. Yazdin bangkit dari tempat duduknya dan menyambut Panglima dengan hormat. Jenderal, silakan duduk. Aku tahu kau tidak datang hanya untuk berbasa-basi. Rostam menghela napas berat, lalu duduk di kursi di hadapan Yazdin. Bishop, kau pasti sudah mendengar berita buruknya. Tentara Muslim terus maju dan pasukan kita semakin melemah. Aku membutuhkan bantuan. Jika kita tidak segera mendapat pasokan makanan dan perlengkapan, pasukanku tidak akan bertahan. Yazdin menatapnya dengan penuh perhatian. Ia tahu betul bahwa Kekaisaran Sasania berada dalam situasi kritis. Perang melawan pasukan Muslim bukan hanya menguras tenaga, tetapi juga keuangan kerajaan. Apa yang kau butuhkan, Jenderal? Tanya Yazdin. Rostam menatapnya lurus. Emas, perak. Apapun yang bisa kami gunakan untuk membayar tentara dan membeli persediaan. Para bangsawan banyak yang mulai menarik dukungan mereka. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan segalanya. Yazdin tidak segera menjawab. Ia menatap gulungan perkamen di hadapannya, catatan keuangan gereja, harta yang selama ini dikumpulkan dari jemaat untuk membantu orang miskin dan menjaga rumah ibadah tetap berdiri. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya dan menatap Rostam dalam-dalam. Jenderal, kau tahu bahwa aku adalah seorang pemimpin gereja, bukan seorang politisi atau saudagar. Kekayaan yang kumiliki adalah milik Tuhan dan umatnya. Rostam menghela napas. Aku tahu, Bishop, tetapi ingatlah, jika Persia jatuh, apa yang akan terjadi pada gerejamu? Apa yang akan terjadi pada umat Kristen di bawah kekuasaan mereka? Kata-kata itu menghantam hati Yazdin. Ia tahu bahwa umat Kristen di Persia memang berada dalam posisi yang sulit. Mereka bukan bagian dari mayoritas Zoroastrian, tetapi juga bukan sekutu Romawi. Jika Kekaisaran Sasania runtuh, masa depan mereka akan semakin tidak menentu. Yazdin akhirnya menghela napas panjang dan berdiri. Ia berjalan menuju sebuah peti kayu besar di sudut ruangan. Dengan perlahan, ia membuka tutupnya. Cahaya lilin berkilauan di atas tumpukan emas dan perak di dalamnya. Ia menoleh ke arah Rostam. Aku akan memberikan apa yang bisa kuberikan. Ini bukan hanya tentang mempertahankan Persia, tetapi juga melindungi umat Tuhan yang hidup di bawah panji-panji kekaisaran ini. Mata Rostam berbinar, tetapi ia tetap memasang wajah serius. Bishop, kau tahu bahwa perang ini belum tentu bisa dimenangkan, bukan? Yazdin tersenyum tipis. Aku tahu, Jenderal. Tetapi aku juga tahu bahwa kadang-kadang kita tidak berjuang untuk kemenangan, melainkan untuk bertahan. Dan selama masih ada harapan, aku tidak akan berpaling. Malam itu, dengan hati yang berat tetapi penuh keyakinan, Bishop Yazdin menyerahkan sebagian besar kekayaan gereja untuk membantu tentara Sasania. Ia tahu bahwa ini mungkin tidak akan mengubah nasib perang, tetapi setidaknya ia telah melakukan bagiannya untuk menjaga umat dan negeri yang telah ia layani sepanjang hidupnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini cukup atau apakah ini hanyalah perlawanan terakhir sebelum kehancuran yang tak terelakkan? Keempat, ketidakpuasan terhadap Yazdegerd III.
Di dalam aula batu yang megah di Ctesifon, Bishop Yazdin duduk dengan gelisah di sebuah bangku panjang. Ia memandangi pilar-pilar tinggi yang menopang istana megah Kekaisaran Sasania. Tetapi di balik kemegahan itu, ia melihat sesuatu yang lebih dalam, kerapuhan. Seorang pelayan masuk dan membungkuk hormat. Yang mulia, Kaisar Yazdegerd III telah tiba. Yazdin menghela napas panjang. Ia telah menunggu pertemuan ini. Perlahan, ia berdiri dan merapikan jubah putihnya. Bawa dia masuk. Tak lama kemudian, Kaisar Yazdegerd III melangkah masuk. Meskipun masih muda, wajahnya sudah dipenuhi kekhawatiran. Matanya menatap tajam, tetapi dalam ketegasannya, Yazdin bisa melihat sesuatu yang mengganggunya, keraguan, ketakutan, dan mungkin ketidaksiapan untuk memimpin sebuah kerajaan yang tengah runtuh. "Bishop Yazdin," ujar Yazdegerd dengan suara berat, "aku mendengar kau ingin berbicara denganku. Apa yang ingin kau sampaikan?" Yazdin tidak membuang waktu. "Yang mulia, aku datang bukan untuk berbasa-basi. Aku datang karena aku peduli pada kerajaan ini, pada rakyatmu, dan pada umat Tuhan yang hidup di tanah ini. Dan aku tidak bisa tinggal diam melihat cara kau memimpin." Mata Yazdegerd menyipit. "Apa maksudmu, Bishop?" Yazdin maju selangkah. "Maksudku, kau tidak bertindak seperti seorang raja yang siap berjuang. Kau berlindung di istana sementara pasukan muslim semakin mendekat. Kau terus menunggu keajaiban, tetapi tidak mengambil keputusan yang tegas." Yazdegerd mendengus dan melipat tangannya. "Kau pikir aku tidak tahu situasi ini? Kau pikir aku tidak peduli? Aku adalah Kaisar Sasania. Tetapi apa yang bisa kulakukan? Para bangsawan mulai meninggalkanku, pasukanku kelelahan, dan pengkhianatan ada di mana-mana." Yazdin menggeleng, suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Seorang pemimpin tidak boleh terjebak dalam ketakutannya sendiri, Yang Mulia. Jika kau ingin bertahan, kau harus bertindak. Kau harus mengumpulkan pasukan, mengambil keputusan cepat, dan berhenti menunggu bantuan yang mungkin tidak akan pernah datang. Yazdegerd mengalihkan pandangannya. Ia tahu kata-kata Yazdin ada benarnya, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Persia sudah diambang kehancuran. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara yang lebih rendah, "Apa yang kau inginkan dariku, Bishop? Kau ingin aku pergi ke medan perang dan mati di sana?" Yazdin menatapnya tajam. "Aku ingin kau bertindak seperti seorang raja. Jika kau harus berjuang, maka berjuanglah. Jika kau harus mati, maka mati dengan kehormatan. Tetapi jangan biarkan kerajaan ini jatuh tanpa perlawanan, hanya karena kau takut mengambil keputusan." Ruangan menjadi sunyi. Yazdegerd tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap lantai seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Akhirnya, dengan suara lelah, ia berkata, "Aku akan berpikir tentang ini, Bishop. Kau boleh pergi." Yazdin menatapnya sekali lagi, lalu membungkuk hormat. Namun dalam hatinya, ia tahu, kerajaan ini telah kehilangan pemimpinnya. Bahkan sebelum perang benar-benar berakhir. Dan saat ia melangkah keluar dari istana yang megah itu, ia tidak bisa menahan rasa pahit dalam hatinya. Persia tidak jatuh karena pedang musuh. Persia jatuh karena pemimpinnya sendiri tidak memiliki keberanian untuk bertahan. Kelima, kehancuran Sasania dan akhir Yazdin. Malam itu, di bawah langit yang gelap tanpa bulan, Bishop Yazdin berdiri di atas sebuah bukit kecil menatap kejauhan. Ctesifon, ibu kota Kekaisaran Sasania yang pernah megah, kini terbakar. Api membumbung tinggi, menerangi kegelapan seperti nyala lilin terakhir sebelum padam selamanya. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara-suara peperangan yang mulai mereda. Tentara Muslim telah menaklukkan kota. Sasania, kerajaan yang berdiri selama berabad-abad, kini telah runtuh. Di sampingnya, seorang pria berusia sekitar 30-an berdiri dengan wajah penuh kelelahan dan luka di lengannya. "Bishop," katanya dengan suara lirih, "kita harus pergi. Pasukan Muslim akan segera menyisir daerah ini. Jika mereka menemukan kita, kita mungkin tidak akan selamat." Yazdin tetap diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kemana lagi kita bisa pergi, anakku?" katanya pelan. "Kerajaan telah hancur, kaisar telah melarikan diri, dan umat kita kini tanpa perlindungan." Pria itu menunduk. "Aku tahu, tetapi jika kita tetap di sini, kita akan mati."
Yazdin menatap kota yang terbakar itu sekali lagi. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Bagaimana ia berjuang untuk melindungi umat Kristen di bawah kekuasaan Sasania. Bagaimana ia pernah berharap bahwa Yazdegerd III akan bertindak sebagai seorang raja sejati, tetapi harapannya itu pupus ketika sang kaisar memilih melarikan diri daripada menghadapi musuh. Ia merasa hatinya hancur, bukan karena ia mencintai Sasania sebagai sebuah kerajaan, tetapi karena ia tahu bahwa dengan kejatuhannya, umat Kristen di Persia akan menghadapi masa-masa sulit yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Akhirnya, Yazdin menoleh ke arah pria di sampingnya. "Pergilah, Nak, selamatkan dirimu. Carilah tempat di mana kau bisa hidup dan terus menjaga imanmu." Mata pria itu melebar. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Bishop." Yazdin tersenyum tipis. "Aku sudah tua. Aku telah menjalani tugasku. Tetapi kau masih memiliki masa depan. Pergilah." Pria itu menggenggam tangan Yazdin, mencoba meyakinkannya. "Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini." Yazdin menatapnya dalam-dalam dan meletakkan tangan di bahu pemuda itu. "Kadang-kadang, Tuhan menempatkan kita di jalur yang berbeda. Ini adalah akhirnya bagiku, tetapi bukan bagimu. Umat kita masih membutuhkan orang-orang yang bisa membawa harapan. Aku percaya kau bisa menjadi salah satu dari mereka." Air mata menggenang di mata pemuda itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah keputusan Yazdin. Dengan berat hati, ia akhirnya berbalik dan berlari menuruni bukit, meninggalkan sang uskup sendirian di tempat itu. Malam semakin larut dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dari kejauhan, Yazdin bisa melihat sekelompok pasukan muslim mendekat. Ia tidak bergerak, tidak melarikan diri. Ia hanya berdiri tegak, memegang salib kecil di tangannya. Seorang prajurit mendekatinya, menatapnya dengan curiga. "Siapa kau?" Yazdin tersenyum kecil. "Aku hanyalah seorang hamba Tuhan yang telah melihat banyak kerajaan bangkit dan runtuh, dan sekarang aku menyaksikan kejatuhan yang terakhir." Prajurit itu saling berpandangan dengan rekannya sebelum akhirnya berkata, "Kau tidak perlu mati, orang tua. Jika kau bersumpah setia pada pemerintahan baru, mungkin kau bisa hidup." Yazdin menggeleng dengan lembut. "Kesetiaanku hanya kepada Tuhan. Jika ini adalah waktuku, maka aku menerimanya dengan damai." Saat malam semakin larut, suara pedang yang terhunus menggema di udara. Dan dalam keheningan yang hanya terganggu oleh api yang masih membakar kota di kejauhan, Bishop Yazdin menghembuskan napas terakhirnya. Ia tidak mati sebagai seorang prajurit, ia tidak mati sebagai seorang politikus. Ia mati sebagai seorang pelayan Tuhan yang tetap setia hingga akhir. Dan meskipun kerajaan yang ia kenal telah runtuh, ia tahu bahwa iman yang ia perjuangkan akan tetap hidup selamanya. Kisah Bishop Yazdin menunjukkan bahwa dalam sejarah, agama dan politik seringkali bercampur, dan seseorang dapat memiliki loyalitas yang lebih besar terhadap negaranya daripada agamanya sendiri. Meskipun seorang uskup Kristen, ia memilih untuk mendukung kekaisaran Sasania yang mayoritas beragama Zoroastrianisme dalam menghadapi pasukan Muslim. Namun, pada akhirnya, politik yang penuh intrik dan kelemahan kepemimpinan membawa kehancuran bagi Sasania, termasuk bagi tokoh-tokoh seperti Bishop Yazdin yang berusaha mempertahankan kejayaan Persia. Sejarah selalu menjadi cermin bagi umat manusia, tempat di mana kita dapat bercermin dan mengambil pelajaran dari mereka yang hidup sebelum kita. Salah satu tokoh yang kisahnya penuh dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati adalah Bishop Yazdin, seorang pemimpin Kristen di Kekaisaran Sasania yang menyaksikan kejatuhan kerajaannya dan tetap teguh dalam keyakinannya hingga akhir hayat. Bagi kaum Muslim, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisahnya. Pelajaran pertama adalah tentang kesetiaan pada prinsip dan keyakinan. Bishop Yazdin adalah sosok yang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman dari berbagai pihak. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, keimanan dan prinsip harus tetap dijaga, bahkan di saat paling sulit. Sebagaimana dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menekankan pentingnya istiqamah, keteguhan dalam iman, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," kemudian mereka tetap istiqamah,
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Quran Surat Fussilat ayat 30. Meskipun bukan seorang raja atau jenderal perang, Bishop Yazdin memahami bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar kedudukan, tetapi amanah untuk menjaga dan membimbing umatnya. Ia menggunakan segala daya yang dimilikinya, termasuk dukungan finansial, untuk melindungi mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran ketiga adalah tentang sikap menghadapi perubahan dan kehancuran. Bishop Yazdin hidup di masa peralihan ketika Kekaisaran Sasaniyah yang telah berdiri selama berabad-abad runtuh di hadapan pasukan Muslim. Namun, alih-alih menaruh kebencian, ia menerima takdir itu dengan lapang dada. Ia memahami bahwa setiap kekuasaan di dunia ini bersifat sementara dan bahwa kehidupan ini adalah ujian. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Bishop Yazdin adalah simbol dari keteguhan iman, keberanian dalam kepemimpinan, dan kebijaksanaan dalam menerima takdir. Bagi kaum muslim, kisahnya bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan ketabahan adalah prinsip universal yang harus terus dijaga oleh siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.